Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Imraat Solehah, NIM belakang 57 dari kelompok penyimpul materi tema 5. Kesimpulan materi. Dari pemaparan makalah yang dapat saya simpulkan, akhlak merupakan jalan dalam menjalankan bisnis dan ekonomi sesuai nilai dalam Islam. Ada 4 landasan etika menjalankan bisnis dan ekonomi dalam Islam. Pertama, al-tauhid. Prinsip ini mengajarkan manusia dalam mengakui keesaan Allah SWT, sehingga terdapat konsekuensi bahwa keyakinan terhadap segala sesuatu hendaklah berawal dan berakhir hanya kepada Allah SWT. Kedua, al-adl wa al-insan. Prinsip ini menuntut manusia bukan saja hidup seimbang, serasi, dan selaras, tapi juga menuntut manusia untuk mengimplementasikan keadilan dan keseimbangan sebagai dasar ekonomi Islam. Ketiga, al-ikhtiar. Prinsip ini mengajarkan manusia dibebaskan berikhtiar yang juga dibebaskan oleh jalan yang ada di hadapannya, yaitu jalan yang baik dan jalan yang buruk. Ini akan menuntut manusia akan bertanggung jawab terhadap pilihannya kepada Allah SWT. Keempat, al-fard. Prinsip ini menegaskan bahwa implikasi dari kebebasan dalam menentukan jalannya kehidupan dan usaha pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan. Ada 3 aspek dalam etika bisnis dan ekonomi, yaitu etika Islam dalam bidang produksi, etika Islam dalam bidang konsumsi, dan etika Islam dalam bidang distribusi. Dalam Islam dan ekonomi juga terdapat isu kontroversial dalam konteks etika Islam, yaitu riba dan bunga bank, asuransi, dan kupon berhadiah. Riba dapat diartikan meminta tambahan uang dari peminjam awal, sedangkan bunga bank diartikan keuntungan yang diambil oleh bank. Asuransi adalah sebuah perjanjian antara 2 orang atau lebih, di mana pihak yang bertanggung jawab membayar iuran atau kontribusi atau premi untuk penggantian resiko kerugian. Sedangkan kupon berhadiah adalah sebuah kegiatan yang bertujuan memberi barang dengan cara mengundi surat kecil atau karcis. Menurut pendapat saya, dalam menjalankan bisnis dan ekonomi itu harus mempunyai akhlak yang baik. Bukan hanya akhlak yang baik saja, kita juga harus mempunyai landasan etika Islam dalam menjalankan bisnis dan ekonomi. Pertama, al-tauhid yang mengajarkan manusia dalam mengakui keesaan Allah SWT. Kedua, al-adl wa al-insan yang menuntut manusia untuk mengimplementasikan keadilan dan keseimbangan. 3. Al-ikhtiar yang membebaskan manusia memilih jalan hidupnya. Dan terakhir, al-fard yang menegaskan manusia bahwa implikasi dari kebebasan dan menentukan jalannya kehidupan dan usaha pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.